Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan warisan terkunci. Di sebuah kota yang ramai dengan pasar, masjid, dan lorong-lorong sempit penuh gosip, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Hajjib bin Kamil. Ia terkenal bukan hanya karena hartanya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang sangat pelit tingkat dewa, bahkan debu pun enggan ia pinjamkan. Suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar cepat seperti bau ikan asin di bawah terik matahari. Hajjib bin Kamil wafat. Warga kota langsung berbisik-bisik. Bukan karena sedih, melainkan penasaran. Hartanya diwariskan ke siapa? Emasnya ada berapa peti? Apakah rumahnya sampai lantainya dari perak? Ternyata, Hajjib tidak memiliki anak. Ia hanya meninggalkan beberapa keponakan yang sejak kecil jarang ia akui, kecuali saat mereka meminjam uang, yang tentu saja selalu ditolak. Namun yang paling membuat geger adalah surat wasiatnya. Dalam wasiat tertulis, "Seluruh hartaku kusimpan dalam satu peti besar. Peti itu hanya boleh dibuka oleh orang yang paling cerdas di negeri ini. Jika gagal membukanya, maka warisan tidak boleh dibagi." Sontak para keponakan melongo. Peti terkunci? Mana kuncinya? Bagaimana cara membukanya? Masalahnya, tidak ada kunci. Peti itu besar, terbuat dari besi tebal, penuh ukiran aneh, dan hanya memiliki satu lubang kecil di tengahnya. Tidak jelas untuk apa. Para pejabat istana dipanggil. Ulama, cendekiawan, ahli logika, bahkan tukang kunci terbaik di kota ikut mencoba. Hasilnya, ada yang memukul peti-petinya tidak rusak, palunya yang patah. Ada yang membaca doa panjang petinya tetap diam. Ada yang memutar-mutar peti sambil berpikir keras malah pusing sendiri. Peti itu tak bergeming sedikit pun. Akhirnya seseorang berkata, "Kalau soal kecerdikan, hanya satu orang yang pantas dipanggil." Semua serempak menyebut satu nama. Abu Nawas. Abu Nawas datang ke rumah almarhum dengan langkah santai. Ia mengenakan sorban putihnya yang agak miring, jubah sederhana, dan wajah ramah yang seolah berkata, "Masalah serumit apapun, santai dulu." Ia mengelilingi peti itu, mengetuknya pelan, lalu duduk bersila. Gumamnya. Para keponakan menahan napas. "Apakah kamu tahu cara membukanya?" tanya salah satu dengan penuh harap. Abu Nawas mengangguk perlahan. "Tahu." Semua langsung bersorak. "Tapi," lanjut Abu Nawas sambil tersenyum lebar, "sebelum dibuka, aku ingin mendengar satu hal. Apa sebenarnya isi peti ini?" "Warisan," jawab mereka serempak. "Emas, perhiasan, uang perak, dan harta lainnya." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Dan kalian semua yakin, Hajjib bin Kamil orang yang suka berbagi?" Mereka terdiam. Abu Nawas berdiri, lalu berkata lantang, "Baiklah. Dengarkan baik-baik. Peti ini tidak perlu dipukul, tidak perlu dibacakan mantra, dan tidak perlu dibongkar." Ia lalu mengambil selembar kertas dan pena. Kemudian ia menulis besar-besar dan membacakannya. Warisan ini dibuka dengan kejujuran dan keserakahan. Semua bingung. Abu Nawas selalu berkata, "Sekarang, masing-masing dari kalian sebutkan dengan jujur, berapa bagian yang kalian inginkan dari warisan ini?" Keponakan pertama berkata, "Separuh." Keponakan kedua berkata, "Setidaknya sepertiga." Yang ketiga berkata, "Sebanyak mungkin." Begitu kalimat terakhir diucapkan, terdengarlah suara, klik, pelan dari dalam peti. Semua melompat. Terbuka. Dengan perlahan, tutup peti itu terbuka sendiri. Namun,
Di dalam peti itu tidak ada emas. Tidak ada perhiasan. Tidak ada uang perak. Isinya hanya sepucuk surat dan sebuah cermin besar. Surat itu dibacakan oleh Abu Nawas. Jika kalian membuka peti ini, ketahuilah, aku menyimpan hartaku semasa hidup, dan menyimpannya pula setelah mati. Warisan sesungguhnya adalah wajah kalian sendiri. Jika kalian rakus, itulah peninggalanku. Para keponakan saling berpandangan, lalu menatap cermin. Yang terlihat hanyalah wajah mereka sendiri, wajah penuh harap, kecewa, dan malu. Abu Nawas tertawa kecil. Hajib bin Kamil begitu pelit, katanya. Bahkan setelah mati pun ia masih enggan berbagi. Warga yang menonton pun tertawa terbahak-bahak. Akhirnya diketahui bahwa seluruh harta Hajib telah ia habiskan untuk dirinya sendiri semasa hidup, dan sisanya diam-diam ia sumbangkan ke tempat yang tak pernah disebutkan. Para keponakan pulang dengan tangan kosong, tapi kepala penuh pelajaran. Sementara Abu Nawas pergi sambil bergumam. Warisan paling berat memang bukan emas, melainkan sifat buruk yang diturunkan. Pesan moral. Keserakahan hanya akan membuat seseorang malu di hadapan orang lain. Harta tidak akan berarti jika tidak disertai kebijaksanaan dan kebaikan. Kecerdikan sejati bukan soal membuka kunci, tapi membuka pikiran dan hati. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebun yang menghilang. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, unta-unta melintas sambil mengangkat kepala tinggi, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, muncul seorang pria kaya raya bernama Tuan Jamil yang berteriak-teriak ke arah para penjaga istana. Laporkan ini pada Baginda Raja. Kebunku yang luas dan subur telah hilang. Hilang? Aku katakan. Dicuri. Serunya dramatis, sambil sesekali memegangi kepalanya seperti akan pingsan. Para penjaga yang kebingungan akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja pun memanggil Tuan Jamil ke istana. Di hadapan Raja, Tuan Jamil menjelaskan dengan nada dramatis seperti aktor teater. Baginda, hamba memiliki kebun seluas 100 pohon kurma, dengan buah-buahnya yang ranum dan manis. Tapi pagi ini, ketika hamba bangun dan melihat keluar jendela, kebun itu hilang. Tak tersisa satu pohon pun. Hanya tanah kosong, Baginda. Raja mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi yang ganjil ini. Apa maksudmu hilang? Apakah dicuri? Tanya Raja. Ya, dicuri. Pencurinya sangat lihai. Bisa memindahkan satu kebun besar dalam semalam, jawab Tuan Jamil sambil melebarkan matanya. Raja lalu menoleh ke wazirnya dan berkata, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang cukup gila untuk memahami kejadian segila ini. Masuklah sang jenius gila. Tak lama kemudian, sang jenius gila, Abu Nawas pun datang. Dengan langkah santai dan wajah penuh rasa ingin tahu, ia mendengarkan cerita Tuan Jamil. Setelah mendengar semuanya, ia mengusap jenggotnya dan berkata, sungguh pencuri yang luar biasa. Mungkin dia bukan hanya mencuri kebun, tapi juga mencuri akalmu, Tuan Jamil. Tuan Jamil murka. Apa maksudmu, Abu Nawas? Jangan main-main. Aku ingin keadilan. Abu Nawas mengangguk serius. Baiklah.
kita akan menyelidiki. Tapi sebelum itu, kita harus melihat tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa penjaga istana berangkat ke rumah Tuan Jamil. Sesampainya di sana, mereka melihat tanah kosong yang diklaim sebagai kebun yang hilang. Namun, Abu Nawas segera menyadari sesuatu. Ia berjalan perlahan, menghitung langkah, melihat ke sekeliling, mencium bau tanah, bahkan sempat mengecap tanah dengan lidahnya. Tanah ini baru saja dicangkul, gumamnya. Dan lihat, akar-akarnya masih segar. Tuan Jamil, apakah engkau mencabut semua pohonmu malam tadi? Tentu tidak. Kenapa aku mencabut kebunku sendiri? Itu tidak masuk akal, jawabnya. Abu Nawas tersenyum licik. Begitu ya? Baik. Aku akan menyelesaikan kasus ini, tapi aku butuh bantuan seekor unta, 1 kendi air, dan sepasang sandal baru. Tuan Jamil dan para penjaga saling pandang. Tapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, mereka tahu bahwa kadang akal sehat harus ditinggalkan untuk mengikuti logika Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua orang di tanah kosong itu, termasuk raja. Ia berdiri gagah sambil memegang kendi air dan mengenakan sandal barunya. Hari ini, kita akan mengadili kebun yang hilang. Raja bertanya heran. Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin kau mengadili sesuatu yang tidak ada? Justru karena tidak ada, maka harus diadili, Baginda, jawabnya mantap. Kemudian, Abu Nawas berteriak. Hai tanah! Katakan, kemana perginya kebun Tuan Jamil? Tanah, tentu saja, tidak menjawab. Aha! Diam! Itu artinya bersalah, teriak Abu Nawas. Semua orang mulai tertawa geli, tapi Abu Nawas tetap serius. Kebun ini tidak hilang. Kebun ini telah dipindahkan ke tempat lain, atas perintah tuannya sendiri. Ia kemudian mengambil kendi air dan menyiram tanah. Lihat ini. Bekas akar kurma masih hidup. Artinya, pohon-pohon itu baru dicabut. Dan hanya 1 orang yang bisa melakukannya tanpa menimbulkan suara di malam hari. Ia menatap tajam ke arah Tuan Jamil. Pemilik kebun itu sendiri. Tuan Jamil pucat pasi. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas membuka gulungan perkamen. Menurut laporan dari petugas pajak, engkau akan dikenai pajak besar atas kebunmu bulan ini. Jadi, kau mencabut semua pohonmu malam-malam dan menjualnya ke kota tetangga, lalu berpura-pura bahwa kebunmu dicuri. Benar begitu? Semua mata memandang Tuan Jamil. Lelaki itu gemetar. Itu, hanya akal-akalan agar aku tak membayar pajak besar. Tapi kau, bagaimana bisa kau tahu? Abu Nawas tertawa. Karena tidak ada pencuri di dunia ini yang bisa mencabut 100 pohon kurma dalam 1 malam tanpa membuat suara, kecuali kau menyuruhnya. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, sekali lagi kau membuat kami semua terhibur sekaligus tercerahkan. Tuan Jamil, karena kelicikanmu, maka semua keuntungan penjualan pohon kurma akan disita dan diberikan untuk membangun taman rakyat. Tuan Jamil pun menunduk malu, dan seluruh rakyat Baghdad bersorak senang. Saat semua orang pergi meninggalkan lokasi kejadian, Abu Nawas memandangi sandal barunya dan bergumam. Setidaknya aku dapat sandal baru dari kasus ini.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri Gunung Angker. Di ujung utara kerajaan Baghdad, berdiri sebuah gunung tua bernama Jabal Sir, atau yang berarti Gunung Rahasia. Tidak ada warga yang berani mendekat. Para pendaki hilang tanpa jejak, suara aneh sering terdengar di malam hari, dan kabarnya, seekor naga berkepala 7 tidur abadi di dalam perut gunung itu. Namun anehnya, gunung itu tidak pernah meletus, tidak pernah longsor, dan tidak pernah berubah. Seolah-olah menantang siapapun yang penasaran, tapi juga memperingatkan, jangan coba-coba. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid bangun dengan wajah muram. Ia bermimpi bahwa ada sebuah pintu emas raksasa di balik Jabal Sir, dan di balik pintu itu terdapat harta karun milik para raja terdahulu yang konon bisa membuat kerajaan Baghdad tak terkalahkan. Maka dipanggilnya semua penasihat, ilmuwan, penjelajah, bahkan peramal dari berbagai penjuru negeri. Siapa yang bisa membongkar rahasia Gunung Jabal Sir? Teriak sang raja. Salah satu peramal tua berbisik, Paduka, siapapun yang mencoba, akan hilang. Gunung itu memiliki penjaga gaib, makhluk 3 wajah. Yang lain berkata, saya bisa mencoba, asal diberi 300 tentara, 20 juru masak, 7 tukang pijat, dan 1 pelukis agar perjalanan saya tidak membosankan. Raja memijat pelipisnya. Semua bicara besar, tapi tidak ada yang berani benar-benar melangkah. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari pojok ruangan. Paduka, bagaimana kalau serahkan saja pada saya? Semua menoleh. Dan ya, tentu saja itu adalah Abu Nawas, sang filsuf jahil dengan ide-ide tak terduga. Engkau? Seru sang raja. Abu Nawas, ini bukan soal bermain kata-kata. Ini soal nyawa. Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata, Paduka benar. Maka dari itu, hamba mohon syarat yang sederhana. Berikan hamba waktu 7 hari. Jangan kirim siapapun mengikuti. Dan ketika hamba kembali, bersiaplah untuk keheranan. Raja mengangguk, setengah ragu setengah berharap. Baik. Tapi jika kau gagal, hukumanmu adalah, harus menjadi guru menari untuk para menteri selama sebulan. Para menteri langsung panik. Jangan, Paduka. Dia pasti buat kami menari sambil berdiri di atas tempurung kelapa. Abu Nawas tertawa dan bersiap. Bekalnya aneh. Tikar lusuh, kendi air tua, 2 sandal jepit tidak sepasang, roti basi yang dikeringkan seperti batu bata, dan 1 gulungan kertas kosong. Untuk apa semua ini? Tanya seorang penasaran. Untuk menipu gunung, tentu saja, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Hari pertama, Abu Nawas hanya duduk di kaki gunung. Ia berbicara sendiri, wahai gunung, aku hanya musafir. Tidak ada niat merusak. Aku hanya ingin tahu rahasiamu agar rakyat tak lagi ketakutan. Malamnya, angin bertiup kencang. Abu Nawas merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi ia tetap tidur nyenyak, bahkan sempat bermimpi sedang makan semangka bersama unta. Hari kedua, ia mulai mendaki. Tapi jalur yang ia lewati selalu kembali ke titik semula. Aneh. Ia tandai pohon dengan coretan, tapi selalu hilang keesokan harinya. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang kakek berjubah hijau yang berkata, "Kau tidak bisa masuk tanpa menjawab 3 teka-teki dari penjaga gunung." Muncullah makhluk 3 wajah, makhluk tinggi berjubah asap, dengan wajah tertawa, menangis, dan marah,
Semuanya berbicara bersamaan. "Siapa dirimu?" tanya mereka. Abu Nawas mengangkat alis. "Aku adalah jawaban dari teka-teki itu sendiri." Makhluk itu diam. Lalu mereka tanya lagi. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Abu Nawas menjawab. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? Jawabannya, hati yang jujur. 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? Jawabannya, ilmu pengetahuan. 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Jawabannya, kebodohan yang dibiarkan. Makhluk itu lenyap. Angin berhenti. Langit terbuka, dan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam perut gunung muncul. Di dalam gua, Abu Nawas menemukan perpustakaan raksasa. Tidak ada emas. Tidak ada naga. Hanya ribuan buku, naskah kuno, gulungan ilmu yang tak ternilai. Di tengahnya, seekor kambing putih dengan janggut seperti filsuf duduk di atas bantal. "Kau yang datang," kata kambing itu. "Aku Syaikh Mbe, penjaga ilmu dari para raja terdahulu. Semua yang datang ke sini cari harta, tapi lupa bahwa ilmu adalah harta sesungguhnya." Abu Nawas tersenyum. "Maka ikutlah denganku, wahai kambing bijak. Kita ajari raja dan rakyat tentang kekayaan yang sebenarnya." Syaikh Mbe mengangguk. "Asal kau beri aku roti panggang dan waktu tidur siang." Hari ke-8, Abu Nawas kembali ke istana. Semua bersorak, apalagi saat melihat kambing putih duduk manis di pelukannya. Raja bertanya, "Apa kau temukan emas?" "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Saya bawa makhluk terbijak dari balik gunung." Syaikh Mbe langsung berkata, "Raja Harun, yang hilang dari kerajaanmu bukan emas, tapi kehausan akan ilmu." Raja terperangah. Dan saat para menteri tertawa meremehkan, kambing itu tiba-tiba berkata, "Dan kalian, para menteri, lebih banyak makan anggaran daripada membaca." Sontak suasana jadi hening. Lalu, gelak tawa meledak di seluruh istana. Sejak hari itu, Raja membangun sekolah besar di kaki Jabal Sir. Abu Nawas diangkat menjadi kepala Departemen Ide Gila Tapi Berguna. Dan kambing Syaikh Mbe, ia jadi bintang tamu tetap dalam setiap rapat istana. Dan Gunung Jabal Sir, ia tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia bahwa kadang-kadang, yang paling berharga bukanlah yang tersembunyi, tapi yang sudah ada tapi tak dihargai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kitab Takdir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya sambil menyeruput secangkir teh panas. Wajahnya terlihat damai, sampai tiba-tiba seorang pemuda tergopoh-gopoh datang menghampirinya. "Abu Nawas, tolong aku. Hidupku sial terus. Aku ingin mengubah takdirku," teriak si pemuda dengan napas tersengal. Abu Nawas mengangkat alis. "Sial terus? Apa kamu pernah mandi pakai sabun atau cuma air mata penyesalan saja?" Pemuda itu menangis.
Aku sudah mencoba semuanya, tapi tetap saja, setiap kali aku berdagang, daganganku jatuh. Setiap kali aku jatuh cinta, cintaku mental. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kau membaca Kitab Takdir. Pemuda itu terbelalak. Itu, beneran ada? Abu Nawas tersenyum misterius. Ada. Tapi hanya bisa ditemukan di perpustakaan rahasia milik Raja Jalal yang terletak di bawah istana, dijaga oleh burung hantu berjubah dan tikus bersorban. Setelah mendapat izin dari Raja, tentu saja dengan sedikit tipu muslihat dari Abu Nawas yang mengatakan ia hendak mencari resep kue untuk ulang tahun Raja, Abu Nawas dan pemuda itu masuk ke ruang bawah tanah istana. Penuh debu, sarang laba-laba, dan tumpukan buku aneh. Di antara buku, cara menjinakkan unta liar, dan kamus bahasa kucing. Akhirnya mereka menemukan sebuah buku besar bertuliskan, Kitab Takdir, baca pelan-pelan, jangan salah pencet. Apa maksudnya? Jangan salah pencet? Ini kan buku, bukan lampu otomatis, gumam Abu Nawas. Mereka membuka halaman pertama, tertulis. Pasal 1, siapapun yang menulis ulang takdir di buku ini, akan langsung mengubah jalan hidupnya. Tapi, kalau tulisannya jelek, akibatnya juga jelek. Si pemuda kegirangan dan langsung mencoret-coret bagian takdirnya. Dari akan menikah dengan janda 5 anak. Diubah menjadi akan menikah dengan putri raja cantik nan kaya raya. Abu Nawas menggeleng. Kau menulisnya miring dan tinta kamu tumpah. Dan benar saja. Keesokan harinya, pemuda itu bangun dan mendapati dirinya bukan di rumah, tapi di istana. Ia mengenakan jubah emas, duduk di ranjang mewah. Seorang pelayan datang membawakan sarapan. Namun, ketika putri raja masuk, wajahnya cantik, tapi galaknya seperti singa kelaparan. Kenapa kamu bangun siang? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu suami? Kamu budak? Cuci piring sana. Setiap hari, pemuda itu disuruh menyapu lantai istana seluas lapangan bola, memijat kaki putri yang selalu minta dibacakan puisi setiap malam. Kalau puisinya jelek, kamu tidur di kandang merpati. Akhirnya, si pemuda kabur dan kembali menemui Abu Nawas. Pemuda itu mencoba mengubah takdirnya lagi. Kali ini ia tulis, ingin jadi pedagang paling sukses di dunia. Namun, karena tergesa-gesa, tulisannya terbaca, ingin jadi pecundang paling sukses di dunia. Hasilnya, ia tiba-tiba punya kedai yang selalu ramai, tapi orang-orang datang hanya untuk membuli dan meminjam uang tanpa bayar. Bahkan ada yang datang cuma buat numpang ke kamar mandi. Ia kembali ke Abu Nawas, menangis seperti anak ayam kehilangan induknya. Abu Nawas, tolong aku. Aku menyerah. Buku ini terlalu sakti dan terlalu sensitif terhadap EYD. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di halaman terakhir Kitab Takdir. Takdir terbaik adalah milik mereka yang menerima hidup dengan tawakal, tapi tetap berusaha. Bukan mereka yang mengutak-atik kitab tanpa tahu caranya menulis. Dan anehnya, begitu tulisan itu selesai, buku itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kepulan asap berbentuk tanda tanya dan kabur ke langit. Pemuda itu terdiam. Aku paham sekarang, katanya sambil menunduk. Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. Kadang yang perlu kita ubah bukan takdirnya, tapi cara kita menyikapinya. Dan sejak saat itu,
pemuda itu hidup dengan semangat baru. Ia tetap berdagang, kadang gagal, kadang berhasil. Tapi ia selalu tertawa. Karena, siapa tahu, mungkin itu bagian dari takdir yang paling lucu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta karun yang bikin pusing. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, udara terasa hangat dan angin berhembus lembut membawa aroma roti panggang dari pasar. Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil mengunyah roti tipis yang diberi madu. Hari itu, ia berniat bersantai, sebab semalam ia sudah cukup sibuk menipu seorang penipu yang hendak menipunya, dan tentu saja ia menang telak. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba seorang pria tua dengan wajah keriput, janggut putih panjang, dan pakaian compang-camping berjalan tergesa ke arahnya. Nafasnya terengah-engah, matanya berkilat penuh rahasia. "Abu Nawas! Abu Nawas!" seru si kakek. Abu Nawas memiringkan kepala. "Wah, pagi-pagi sudah seperti singa kelaparan. Ada apa, kakek?" Pria tua itu mendekat, lalu berbisik seakan takut ada yang mendengar. Aku tahu di mana harta karun besar terkubur." Abu Nawas mengangkat alis. "Kalau begitu, selamat. Kau pasti akan jadi orang terkaya di Baghdad." Kakek itu menggeleng cepat. "Masalahnya, aku tak bisa mengambilnya sendiri. Butuh kecerdikan, nyali, dan sedikit keahlian menipu." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Loh, siapa lagi yang bisa menipu selain aku?" "Baiklah, ceritakan detailnya." Kakek itu menyerahkan selembar perkamen tua yang sudah menguning. Peta itu dipenuhi coretan aneh, simbol matahari, bulan, dan seekor unta yang tampak sedang tersenyum. Di pojoknya tertulis kata-kata yang membingungkan. Barang siapa ingin harta ini, harus mengorbankan tawa. Abu Nawas langsung tertarik. Mengorbankan tawa? Waduh, itu artinya aku harus berhenti tertawa? Mana bisa, hidup tanpa tawa sama saja seperti makan tanpa garam. Kakek menjelaskan bahwa peta ini milik seorang saudagar gila dari masa lalu. Ia menyembunyikan hartanya di sebuah tempat rahasia di luar kota Baghdad, dikelilingi jebakan dan teka-teki. Konon, banyak yang mencoba mengambilnya, tapi semuanya pulang dengan wajah kusut, bahkan ada yang tertawa tanpa henti hingga pingsan. Jadi, kita harus pergi ke sana dan menaklukkan teka-tekinya, kata Abu Nawas sambil menyipitkan mata. Tapi, kakek, kenapa kau tidak pergi dengan orang lain? Kakek itu menatapnya dengan serius. Karena hanya kau yang cukup licik untuk menipu jebakan-jebakan itu. Mereka berangkat keesokan harinya, membawa bekal roti, kurma, air, dan sebuah ember kosong, yang Abu Nawas klaim mungkin akan berguna. Mereka menempuh perjalanan melewati padang pasir, kebun kurma, hingga sebuah lembah kecil yang sepi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan pedagang unta. Salah satu unta melihat Abu Nawas dan mendengus keras. Abu Nawas membalas dengan senyum miring. "Kau lihat, kakek? Unta itu mengingatku. Dia pasti salah satu korban kelakuanku di masa lalu," ujar Abu Nawas. "Korban?" tanya kakek itu bingung. "Ya, dulu aku pernah menjual pasir kepada pemiliknya," jawab Abu Nawas santai. Akhirnya mereka tiba di sebuah tebing batu besar. Di tengahnya, ada sebuah pintu batu tinggi dengan ukiran wajah manusia yang tersenyum lebar. Di bawahnya ada tulisan, "Hanya yang bisa membuatku berhenti tersenyum boleh masuk." Kakek itu bingung. Bagaimana caranya membuat ukiran batu berhenti tersenyum?
Abu Nawas berpikir sebentar, lalu tersenyum nakal. Ia mengambil sepotong kurma dari kantongnya, memakannya, lalu mengunyah bijinya hingga pipinya mengembung seperti tupai. Kemudian ia meludahkannya tepat ke arah mulut ukiran batu. Hasilnya, ekspresi ukiran itu berubah menjadi cemberut. Pintu pun terbuka. Kakek melongo. "Kau benar-benar tidak sopan." Abu Nawas mengangkat bahu. "Yang penting berhasil." Mereka masuk ke lorong gelap yang berujung pada sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan ada patung raksasa badut tua dengan mulut terbuka lebar. Setiap kali mereka melangkah, terdengar suara tawa keras dari segala arah. Suara itu begitu menular hingga kakek terus terkekeh tanpa bisa berhenti. "Abu Nawas, hahaha, aku tidak bisa berhenti, hahaha." Abu Nawas menyadari ini adalah jebakan, mengorbankan tawa yang dimaksud di peta. Ia tahu jika ia ikut tertawa, mereka tidak akan pernah keluar. Dengan sigap, ia memasukkan kapas ke telinganya dan tetap menjaga wajah datar. Lalu ia mendekati patung badut itu, memeriksanya, dan menemukan tuas di dalam mulutnya. Ia menarik tuas itu, dan suara tawa pun berhenti. Kakek langsung terjatuh ke tanah, kelelahan. "Kau menyelamatkanku." Abu Nawas nyengir. "Jangan berterima kasih dulu. Kita baru sampai setengah jalan." Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang berikutnya, yang lantainya bersinar keemasan. Abu Nawas langsung curiga. "Kakek, kalau lantai ini benar-benar emas, kenapa tidak diambil saja oleh pencari harta sebelumnya?" Ia mengetuk lantai itu, dan benar saja. Lantai itu hanyalah cat emas di atas papan tipis. Beberapa bagian bahkan berlubang, siap menjebloskan siapapun yang berjalan sembarangan. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mengambil ember kosongnya, mengisinya dengan pasir dari luar, lalu menaburkannya di lantai. Pasir itu menandai jalur aman yang tidak berlubang. Mereka pun bisa melewati ruangan itu tanpa terperosok. Mereka tiba di ruangan terakhir. Di sana ada sebuah peti kayu besar yang terkunci rapat, di atasnya tertulis, "Yang rakus akan kehilangan segalanya." Kakek itu langsung menggeser Abu Nawas. "Biar aku yang buka," katanya sambil berusaha mencungkil peti itu. Namun Abu Nawas menahannya. "Tunggu, kakek. Pasti ada jebakannya." Benar saja, setelah diperiksa, ternyata kunci peti itu terhubung dengan tali yang akan menjatuhkan batu besar dari atas jika dibuka sembarangan. Dengan santai, Abu Nawas memotong tali itu dulu, lalu membuka petinya. Di dalamnya, bukan emas, bukan perhiasan, melainkan tumpukan buku-buku tua berisi lelucon dan teka-teki. Kakek itu menatapnya kecewa. "Jadi, ini harta karunnya? Lelucon?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kakek, ini jauh lebih berharga daripada emas. Dengan lelucon-lelucon ini, aku bisa membuat seluruh Baghdad tertawa, dan mungkin juga membuat raja memberiku hadiah besar." Kakek hanya bisa menggeleng, sementara Abu Nawas berjalan pulang sambil membaca salah satu lelucon di buku itu, tertawa hingga matanya berair. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Surat Rahasia. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid bangun dari tidurnya dengan wajah tegang. Malam sebelumnya ia mendapat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ada sebuah surat misterius yang bisa menentukan masa depan kerajaannya. Surat itu berisi sebuah rahasia besar yang hanya bisa dibaca oleh orang yang benar-benar cerdas. Kalau tidak, pembacanya bisa langsung pusing 7 keliling. Raja pun bangun dengan keringat dingin.
Ia memanggil penasehat istana, lalu berkata dengan nada penuh wibawa, "Wahai penasehatku, aku ingin menuliskan sebuah surat rahasia yang sangat penting. Surat ini harus dikirimkan kepada sahabatku, Raja Persia. Tapi aku ingin hanya orang yang benar-benar pintar yang bisa mengantarkannya." Penasehat itu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, ia langsung berkata, "Kalau begitu, tuanku, tidak ada orang yang lebih tepat daripada Abu Nawas. Dia memang suka bikin masalah, tapi akalnya tajam seperti pedang." Raja mengangguk setuju. Maka pada pagi harinya, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Begitu masuk, Abu Nawas langsung menunduk hormat, meski wajahnya masih terlihat mengantuk. Rupanya ia baru saja bangun karena semalam begadang di warung, menghibur warga dengan cerita kocaknya. Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya misi rahasia untukmu. Ini adalah surat paling penting. Jangan sekali-kali kau buka isinya, karena jika kau melakukannya, rahasia besar kerajaan bisa terbongkar." Abu Nawas menerima surat itu dengan hati-hati. Matanya melirik ke arah gulungan surat bersegel emas. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Baiklah, tuanku. Tapi, apakah aku boleh tahu sedikit, isinya tentang apa?" Raja mendelik. "Tidak boleh. Namanya juga rahasia. Kalau kau tahu, itu bukan rahasia lagi." Abu Nawas pun pamit. Namun, begitu keluar dari istana, rasa penasarannya membuncah seperti air dalam teko mendidih. Bagaimana mungkin ia membawa surat penting tanpa tahu apa isinya? Aduh, bagaimana kalau surat ini berisi perintah aneh? Misalnya, aku disuruh menyerahkan kambing peliharaan atau malah disuruh menyanyi di pasar, gumam Abu Nawas sambil menggaruk-garuk jenggotnya. Ia pun berjalan menuju pasar. Di sana ia bertemu sahabat lamanya, seorang penjual kue manis. "Wahai Abu Nawas, kau kelihatan gelisah." "Ada apa?" tanya si penjual. Abu Nawas menghela napas panjang. "Aku disuruh membawa surat rahasia dari raja untuk Raja Persia. Tapi aku dilarang membukanya. Padahal aku penasaran setengah mati." Penjual kue tertawa sambil berkata, "Kalau begitu, bukalah saja suratnya." Abu Nawas langsung menepuk dahi. "Kalau aku membukanya, aku bisa dihukum mati. Kau kira aku ini kurang waras?" Namun, ide itu sudah terlanjur menempel di kepalanya. Malam harinya, Abu Nawas tak bisa tidur. Surat itu diletakkan di atas meja kayu kecil di rumahnya. Matanya terus menatap gulungan itu seperti menatap mangkuk sup panas. Dengan perlahan, ia mencoba membuka segel emas itu. Tapi tiba-tiba ia berhenti. "Wah, kalau ketahuan, habislah aku. Tapi, kalau aku tidak tahu isinya, bagaimana aku bisa mengantarkannya dengan aman?" pikirnya. Lalu muncullah akalnya yang cerdik. Ia membuat surat tiruan. Ia menyalin bentuk segel emas itu dengan lilin, lalu menulis ulang sebuah surat yang isinya penuh teka-teki konyol. Isi surat tiruan itu berbunyi, "Wahai sahabatku, Raja Persia. Jika kau ingin tahu rahasia besar kerajaan, lihatlah ke cermin. Maka kau akan melihat orang yang paling rahasia di dunia, dirimu sendiri." Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal membaca tulisannya sendiri. "Kalau Raja Persia marah, aku akan bilang aku salah kirim surat. Kalau dia tertawa, berarti aku berhasil membuat dua raja terhibur sekaligus." Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat membawa surat asli yang masih tersegel rapi dan surat tiruan yang disembunyikan di bajunya. Sesampainya di Persia, ia langsung menghadap Raja Persia. "Salam hormat, tuanku. Aku membawa surat rahasia dari sahabat Anda, Raja Harun al-Rashid,
kata Abu Nawas dengan tenang. Raja Persia menerima surat itu. Namun, ia curiga. Apakah kau sudah membukanya? Abu Nawas menggeleng sambil berkata serius. Tidak mungkin, tuanku. Surat ini terlalu penting untuk aku buka. Tapi, kalau tuanku mau, aku juga membawa salinan khusus yang boleh dibaca untuk hiburan. Raja Persia kebingungan. Salinan khusus? Surat rahasia kok ada hiburannya? Namun, karena penasaran, Raja Persia membuka surat tiruan itu. Begitu ia membaca kalimat tentang cermin, ia terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba meledak tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Benar juga. Rahasia terbesar ternyata diriku sendiri. Raja Persia begitu senang sampai menghadiahi Abu Nawas sekantong penuh emas. Setelah itu, barulah ia membuka surat asli dari Raja Harun al-Rasyid. Ternyata isinya hanya undangan makan malam dan salam persahabatan. Raja Persia semakin tertawa keras. Wah, Raja Baghdad benar-benar punya rakyat yang kocak. Abu Nawas, kau ini bukan hanya pengantar surat, tapi juga pengantar tawa. Abu Nawas pun pulang ke Baghdad dengan wajah sumringah. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung bertanya, apakah Raja Persia menerima suratku dengan baik? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Bukan hanya menerima, tuanku. Beliau bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Katanya, surat dari tuanku bukan hanya penuh persahabatan, tapi juga penuh kejutan. Kejutan apa maksudmu? Abu Nawas hanya mengangguk-angguk misterius sambil berkata, itulah kekuatan sebuah rahasia, tuanku. Semakin sedikit orang tahu, semakin besar kejutan yang dirasakan. Raja semakin bingung, tapi akhirnya ikut tertawa. Dalam hatinya ia sadar, apapun yang disentuh Abu Nawas selalu berubah jadi bahan tawa. Sejak hari itu, kisah surat rahasia raja menjadi cerita yang sering diceritakan rakyat Baghdad. Mereka menertawakan betapa cerdiknya Abu Nawas bisa membuat surat penting berubah jadi komedi internasional. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tamu misterius. Pada suatu malam yang gelap di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah cemas. Di depannya berdiri para pengawal yang pucat pasi. Baginda, lapor salah satu pengawal dengan suara bergetar, ada tamu misterius yang datang tanpa undangan. Ia menolak menyebut namanya. Hanya berkata, aku datang membawa rahasia besar untuk sang raja. Raja terkejut sekaligus penasaran. Rahasia besar? Suruh dia masuk, perintahnya. Pintu istana terbuka perlahan. Masuklah seseorang berjubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain, dan ia berjalan pelan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Langkahnya menimbulkan gema menyeramkan di lantai marmer istana. Siapa kau? Tanya raja dengan nada waspada. Tamu itu menjawab dengan suara serak, aku datang membawa pesan dari tempat yang tak bisa disebutkan. Raja makin curiga. Katakan pesannya. Tamu itu menunduk dan berbisik, tapi hanya boleh aku katakan kepada orang yang paling cerdik di kerajaan ini. Raja menatap sekeliling. Ia langsung teringat pada satu nama yang selalu membuatnya tertawa dan kesal sekaligus. Panggil Abu Nawas, seru raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum jenakanya tak pernah hilang. Ia menyapukan pandangannya pada seluruh ruangan, lalu menatap sosok berjubah hitam itu dengan alis terangkat. Wah, ada tamu misterius.
Jangan-jangan ini utusan dari negeri jin? Candanya, membuat para pengawal nyengir ketakutan. Raja menjelaskan situasinya. Abu Nawas, tamu ini menolak menyebutkan nama dan asalnya. Katanya membawa rahasia besar untukku. Coba kau periksa, siapa dia sebenarnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berlagak serius. Baiklah, Baginda. Tapi kalau nanti ternyata dia hantu, saya minta izin untuk kabur duluan. Raja hampir tertawa tapi menahan diri. Lakukan tugasmu. Abu Nawas berjalan mengitari tamu itu sambil memperhatikan dengan seksama. Ia lalu mendekat dan berkata pelan, kalau kau datang membawa rahasia besar, setidaknya jangan pakai jubah hitam tebal di malam yang panas begini. Pasti kau menyembunyikan sesuatu. Tamu itu diam saja. Abu Nawas lalu menepuk pundaknya. Plak, dan tiba-tiba jubah hitam itu tersibak. Semua orang terkejut. Di balik jubah hitam, ternyata ada menteri istana yang sombong, yang selama ini terkenal suka menipu rakyat dan mencari muka di depan raja. Semua bersorak. Raja berdiri dengan wajah marah. Menteriku sendiri. Mengapa kau menyamar seperti ini? Menteri gugup. Aku hanya ingin menguji keamanan istana, Baginda. Abu Nawas tertawa geli. Uji keamanan? Oh, jadi menyelinap malam-malam dan menakut-nakuti pengawal itu bagian dari ujian? Luar biasa. Besok mungkin kau bisa mengujinya lagi dengan berpura-pura jadi maling. Semua orang meledak tertawa, termasuk raja yang akhirnya tidak tahan menahan tawa. Raja berkata sambil tersenyum lebar, Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah menjadi bahan tawa. Karena itu, kau pantas mendapatkan hadiah. Abu Nawas membungkuk hormat, terima kasih, Baginda. Tapi saya rasa hadiah terbaik adalah agar menteri kita ini diuji dengan cara yang lebih nyata. Raja mengangkat alis. Apa maksudmu? Abu Nawas menjawab sambil menahan tawa, kirim dia ke pasar, menyamar sebagai penjual bawang. Kalau dalam satu hari dia tadi pukul pembeli karena harga bohongnya, barulah dia lulus ujian. Seluruh istana kembali pecah dengan tawa yang menggema sampai keluar gerbang. Sementara sang menteri hanya bisa menunduk malu sambil berharap hari cepat berganti. Pesan moral. Kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik jubah apapun. Sekalipun seseorang mencoba menutupi kesalahannya dengan kepura-puraan, cepat atau lambat kejujuran dan kecerdikan akan membongkarnya. Dan tentu saja, sedikit humor bisa jadi obat terbaik untuk masalah paling rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Surat Wasiat. Di suatu pagi yang cerah, kota Baghdad sedang tenang-tenangnya sampai tiba-tiba, bruk, bruk, bruk. Suara langkah cepat para pengawal mengguncang lantai istana. Mereka sedang panik, gelisah, dan saling menyalahkan. Aku sudah cari di laci ini. Aku sudah bongkar bawah karpet. Aku sudah cek di bawah bantal raja. Bahkan aku cek 2 kali. Semua orang kehilangan akal. Penyebabnya satu, surat wasiat sang raja, dokumen sangat penting yang hanya boleh dibuka jika sesuatu terjadi pada raja, menghilang. Raja, yang terkenal mudah cemas, mondar-mandir di ruangannya sambil mengomel sendiri. Aku harus bagaimana? Bagaimana kalau surat itu jatuh ke tangan musuh? Atau lebih parah, ke tangan rakyat yang suka gosip? Di tengah kekacauan itu, seorang penasihat istana mengangkat tangan. Yang mulia, kita punya satu harapan. Raja langsung berhenti. Abu Nawas? Penasihat itu mengangguk. Raja langsung memerintahkan pengawal. Panggil dia. Cepat. Kalau perlu, gendong. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas, pria bijak penuh trik dan humor, dengan sorban putih dan senyum santainya.
Begitu Raja menceritakan masalahnya, Abu Nawas tidak langsung panik, malah tertawa kecil. Yang mulia, kalau hilang, berarti ada yang menyembunyikannya. Ya, aku tahu itu, Abu Nawas. Tapi, lanjut Abu Nawas, yang menarik adalah siapa yang menyembunyikannya, dan kenapa. Raja terdiam. Para menteri saling melirik. Pengawal mulai merasa bersalah tanpa alasan. Abu Nawas mendekati Raja. Yang mulia, izinkan saya menyelesaikan masalah ini. Percayalah, surat itu masih berada di dalam istana. Abu Nawas memulai penyelidikan dengan gaya paling tidak biasa. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi dapur. Ia mengambil satu kuali besar dan mengetuk-ngetuknya. Tok! 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 Para juru masak bingung. Abu Nawas, Anda mencari surat wasiat atau mencari sup? Sama-sama nyari yang tersembunyi, jawabnya santai. Lalu ia ke kamar para menteri. Ia terusan membongkar lemari sambil berkata, siapa tahu suratnya ketakutan dan sembunyi di balik jubah menteri. Menteri-menteri yang biasanya angkuh, kini duduk rapi melihat Abu Nawas membongkar isi lemari mereka. Setelah itu Abu Nawas menuju kandang kuda istana dan bertanya pada seekor kuda. Hai kuda yang mulia, apakah kau melihat surat lewat sini? Kuda itu hanya mengikik. Para pengawal menutup wajah mereka menahan malu. Setelah beberapa lama, Abu Nawas berkumpul kembali di aula utama. Ia berkata pelan, saya mencium sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang aneh. Semua orang menahan napas. Dan yang paling aneh adalah, semua orang terlalu panik. Aula kembali senyap. Raja menelan ludah. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas berjalan pelan-pelan, memandangi setiap pegawai istana. Yang mulia, siapa saja yang tahu lokasi asli surat wasiat itu? Hanya aku, dan kepala arsip. Kepala arsip langsung tersentak. Aku tidak melakukan apa-apa. Abu Nawas tersenyum. Saya tidak bilang Anda mencurinya. Tapi mungkin Anda lupa menaruhnya? Kepala arsip terlihat berpikir keras. Sampai wajahnya pucat seperti kertas kosong. Ya Allah, jangan-jangan. Semua mata membesar. Aku lupa. Aku baru memindahkan surat itu 3 hari lalu. Raja menyipitkan mata. Kemana? Kepala arsip gemetar. Ke tempat yang sangat aman, yang mulia. Di mana? Di bawah tumpukan buku yang bertuliskan, jangan diutak-atik. Isinya membosankan. Semua orang terdiam. Raja menutup wajah. Abu Nawas tertawa pelan. Semua langsung menuju ruang arsip. Mereka membongkar buku-buku membosankan itu, yang tidak pernah disentuh siapapun. Dan benar saja. Di bawah tumpukan ketujuh, terdapat kotak kecil berhias segel kerajaan. Ini dia, seru kepala arsip. Raja langsung mengambilnya dengan hati berbunga-bunga. Namun begitu dibuka, Raja mematung. Semua penasaran. Yang mulia, apa isi surat itu? Raja dengan malu menjawab. Ini, surat yang kutulis bertahun lalu, saat aku baru naik tahta. Lalu, tanya Abu Nawas sambil menahan tawa. Raja membaca lantang. Jika suatu hari aku menjadi tua dan pelupa, tolong ingatkan aku agar tidak terlalu banyak menyembunyikan barang penting di tempat aneh. Istana sunyi sejenak. Lalu, brak! Tawa semua orang pecah. Bahkan Raja sendiri tertawa sambil memegang kepala. Aku membuat surat wasiat, yang isinya menyuruhku berhenti menyembunyikan barang. Abu Nawas berkata, Yang mulia, setidaknya Anda masih cukup bijak untuk memperingatkan diri Anda sendiri. Raja akhirnya tidak marah pada kepala arsip. Sebaliknya, ia memberi perintah baru.
Mulai hari ini, kita harus membuat tempat khusus untuk barang-barang penting. Dan ingatkan aku jika aku mulai menyembunyikan barang aneh-aneh lagi. Abu Nawas hanya tertawa. Baginya, kejadian hari itu menunjukkan satu hal. Kadang, masalah besar hanya terjadi karena hal kecil yang kita lupa. Pesan moral. Jangan terlalu suka menyembunyikan sesuatu sampai kita sendiri lupa tempatnya. Kekacauan besar sering muncul hanya karena kelalaian kecil. Dan yang paling penting, jangan panik dulu, sebelum benar-benar mencari dengan teliti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.